Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke, tadi kan udah bicara tentang diri sendiri nih. Gimana ngelola diri sendiri, gimana kita seharusnya bersikap, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke ranah, lalu harus bagaimana ya kalau kita bicara sebagai seorang leader. Nah, definisi leader itu macam-macam. Ya, kalau saya nanya setiap orang pasti punya gayanya masing-masing, punya stylenya, punya pemikirannya, gitu kan ya. Jadi tidak ada satu teori, satu definisi tentang leadership itu yang benar-benar clear. Kenapa coba? Contoh, saya pernah menemukan dulu juga ada seorang manajer, ya, itu pada saat sesi training deketin saya curhat, Pak, saya teh gimana ya Pak ya? Saya tuh orangnya nggak bisa marah, gitu. Wah, saya punya anak buah bandel-bandel tapi saya nggak bisa marah Pak. Rasanya pertama mau deketin anak buah mau marahin nih, tapi kok, aduh, udahlah. Nah, kadang-kadang begitu. Ya jadi kadang-kadang leadership sendiri juga tergantung kepada karakter kita. Ya, makanya saya nggak bisa memaksakan, sebagai leadership Anda harus, nggak bisa. Sesuaikan dengan karakter kita. Teman-teman udah baca DISC ya, kalau nggak salah sering baca DISC ya. Tahu DISC? Dominant, Influence, Steadiness, Compliant. Kalau dominan, marah-marah memang hobinya. Hobi, pokoknya marah. Kalau sehari nggak marah tuh rasanya kurang sip gitu loh hidup. Itu tipe dominan. Salah? Nggak salah, memang tipenya begitu. Energi terus dilepasin. Itu tipe dominan. Yang kedua, ada lagi tipe yang influence. Influence itu doyannya ngomong. Baik yang receh dan bermutu semua diomongin. Yang nggak penting dan penting diomongin semua. Itu tipenya. Karena bagi dia energinya harus keluar dengan cara ngomong. Ya kan? Kalau steadiness, ini yang susah marah. Harus gimana Pak? Saya kok jadi orang tipe steadiness, marahnya gimana? Ada seninya. Gitu ya. Bukan berarti steadiness nggak bisa jadi pemimpin. Bahkan banyak pemimpin dunia itu tipe-tipe orang yang steadiness. Gitu ya. Kalau compliant, suka marah juga nggak? Compliant suka marah juga. Tapi udah marah, merasa bersalah. Kalau dominan kalau udah marah mah cuek gitu ya. Yang dimarahin sampai kelepek-kelepek bodo amat gitu kan ya. Tapi kalau compliant, aduh kasihan kita jajan bakso yuk. Nah, biasanya gitu tuh ngajak jajan gitu ya. Karena kasihan udah marah, kasihan ngeliat orang gitu kan ya. Nah, artinya pemimpin sendiri juga tidak punya satu titik temu ya. Saya sering baca buku banyak ya. Dari mulai buku-buku tentang pimpinan tuh jadi suka bingung. Yang satu ngajar begini, satu ngajar begini, saya mulai paham. Mereka itu membangun leadership itu berdasarkan karakter mereka masing-masing. Jadi makanya teman-teman harus belajar sendiri leadership itu. Karakter gini yang cocok. Nah, hanya fondasinya tetap sama. Yang kita belajar sekarang adalah fondasinya. Soal cara tergantung cara gaya masing-masing. Pak, apa iya pemimpin harus marah-marah? Enggak juga. Pak, apa iya pemimpin harus diem aja? Enggak juga, kadang marah perlu juga. Gitu kan. Jadi kalau saya pribadi menggunakan teknik yang namanya main layang. Tarik ulur. Kadang kenceng, kadang lembut. Kadang kenceng, kadang lembut gitu ya. Coba lihat anak buah kita. Kalau begitu, kalau kita terlalu kenceng, talinya putus, udah. Wah, nggak asik nih pimpinan gua. Kabur, hilang, susah lagi. Tapi kalau terlalu lembek, kalau kita terlalu lembek dengan bawahan apa terjadi? Dikontrol, apalagi? Nggak ada power, 50-50. Apalagi? Ngelunjak, itu bahasa yang paling ngelunjak. Ya. Artinya tarik ulur. Kita harus keras pada hal-hal yang sifatnya prinsip. Prinsip tentang pekerjaan, soal target nggak main-main. Soal uang jangan main-main ya, harus tegas. Tapi soal yang lain jangan keras juga, fleksibel sedetik atau benar nggak? Sehingga orang juga ya atasan gua nggak sekeras yang dibayangkan, gitu ya. Ya. Tidak harus, tidak harus. Bentuk. Ya. Nah, contoh ya, kalau misalnya tergantung tipe. Kalau dominan, marah ya memang habitnya suka marah gitu loh. Tapi kalau saya misalnya saya nggak suka marah-marah ke orang, nggak suka marah. Saya lebih sering gini, panggil, ajak ngomong, saya diemin. Jadi, udah takut orang. Nah buat saya style itu lebih cocok.
Saya nggak pengen marah-marah, udah bukan style saya marah-marah. Kalau saya marah itu stres. Tapi ada orang yang suka marah-marah, ya nggak apa-apa juga. Itu hak dia. Selama itu bisa membangun perilaku orang lain. Gitu Pak, tergantung karakter Pak. Artinya marah itu sebetulnya tujuan utamanya untuk memperbaiki. Iya. Kemudian menjadi lebih baik. Betul. Kalau itu sudah bisa dicapai tanpa marah, tentunya bagus Pak. 50.000. Kalau nggak usah marah ya nggak usah gitu ya. Tapi kalau harus sampai titik di mana perilakunya sudah kelewatan dan saya harus marah, saya harus belajar marah. Jadi perlu juga loh, marah itu bukan berarti salah loh Pak. Kadang-kadang diperlukan dalam titik-titik tertentu. Gitu. Ya, makanya saya dulu pernah melatih satu perusahaan 15 orang manajer. Waktu saya ketemu sama direkturnya, Pak, bisa nggak nih manajer saya dibuat supaya bisa marah? Lo bayangin Pak. Oh sebentar. Ini training judulnya apa ya? Pokoknya terserah Bapak lah. Pokoknya supaya mereka lebih galak sedikit. Lebih berani nge-push. Nggak takut sama bawahan. Ya saya latih untuk bisa lebih. Tapi dengan cara yang tepat. Jadi marah itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Waktu yang tepat. Pada orang yang tepat. Dan menyelesaikan masalah yang tepat. Nah itu yang susah tuh Pak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama ya. Kenapa kok kita sebagai leader penting Pak? Ya, berkaitan dengan performance. Jadi sebenarnya performance perusahaan itu depend on dari leader. Semua perusahaan udah tahu tuh. Jadi kalau saya masuk perusahaan, lalu keluhannya apa, saya lihat ide, Pak ini susah orang-orang begini. Yang saya pikirkan pertama adalah ini pasti problemnya di leader. Pasti di kepemimpinannya masalah. Kenapa? Coba lihat ya. Ini dua kan ya. Kalau kita bicara performance semakin naik, ini masalah waktu ya. Kalau kita tidak kuat, strong sebagai leader, banyak ngebiarin, nggak berani negor, ya udah terserah lah. Ya udah atur aja sendiri. Ini begini nih prestasi orang di bawah underperform standar. Ya. Tapi kalau kita strong leadership, bukan marahnya tapi lebih cenderung kita push, kita ajak ngomong, apa kesulitannya, yuk fight yuk. Kalau sales biasanya sudah ini ya, tandem ya, biasanya Pak Iwan ya. Ayo sini, kamu bilang nggak bisa, sini ayo temuin tokonya, mana bilang nggak bisa, itu ya. Anak gua kan kader juga, bos gua bisa ya, atasan gua bisa, masa gua nggak bisa. Karena tipikal orang tertentu banyak yang niru. Ya, saya kalau ngajar sales saya setuju. Ya, saya improve dulu atasannya, gimana teknik-teknik segala. Begitu mereka udah bisa jadi seorang sales yang bagus, mereka jadi leader. Nggak perlu banyak ngomong ke sales mah, tinggal tunjukin. Begitu dia lihat prestasi kita, dia bisa, oh panas, wah kayaknya juga harus bisa, atasan saya bisa kok, ya gitu ya. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah kalau kita strong leadership ini seperti ini Pak. Di satu titik dia bisa improve terus, coba terus, fight, kinerja naik terus. Jadi ini depend on dari kita masalahnya sekarang, gitu ya. Oke sampai sini dulu. Gini deh, sekarang terbalik ya. Kalau saya nanya, nggak ada yang nanya, sekarang saya tunjuk untuk bertanya. Sini, sebelah sini. Pak, nanya Pak, tentang ini. Atau kalau tentang ini, apa aja lah pokoknya nanya Pak. Supaya aktif, ayo. Ya, kalau saya begini, dalam satu kelompok tanpa yang dilakukan atau masing-masing apa ya. Nah, solusinya bagaimana bisa mengasah mereka. Kalau waktu itu masih ada aja kan yang ya berontak, yang aktif dan lain-lain. Anak buahnya nih ya ceritanya. Nah, bagaimana sikap pemimpinnya untuk mengasah itu? Oke, good. 100.000 nih pertanyaan. Karena saya jamin ini ada pertanyaan yang mewakili kita semuanya, betul nggak? Aduh, bawahan ini teh udah senior, disuruh marah, nggak disuruh buat emosi, itu kan dia pusing kita ngurusinnya. Ini ya, saya jelasin satu teknik ya, yang saya sudah pakai bertahun-tahun dengan tingkat efektivitas 70%. 100% nggak bisa lah namanya orang ya. Jadi kan kita berharap apa sih punya bawahan? Coba harapan kita apa? Coba, Mas ini, Mas apa?
saya ingin punya bawahan tuh seperti apa sih? Ini mah mimpi, we. Mau kayak gitu. Jangan lihat yang sekarang ya. Yang ada pengennya gimana? Yang aktif Pak dalam penyelesaian tugas. Good. Apalagi 3 ya. 1 aktif. Aktif. Aktifnya tuntas gitu ya? Ya, apa yang kita tugaskan itu dia interaksi aktif. Aktif, oke. Terus yang kedua? Loyal. Loyal. Waktu. Oh, nggak hitung-hitungan. Suruh lembur, oke, siap Pak, siap tempur gitu ya, oke. Oke. Apalagi? Yang mampu belajar Pak. Oke. Mau belajar. Ya ini harapan dari Mas ini ya, Mas apa? Mas Asep. Ya, oke, 50.000 ya. Sebenarnya setiap kita juga punya harapan, aduh. Kalau aja punya bawahan kayak begini-begini, aman deh gua. Nggak kena omel gara-gara anak gua, ya nggak? Target nggak capai gara-gara anak gua. Nanti urusan ini gara-gara anak gua nih. Jadi kita tuh kadang-kadang capek membina anak buah, betul ya? Dibanding urusan target kita. Sibuknya si A, si B, iya deh. Si A, si B, iya deh. Hari-hari itu itu aja kasusnya teh. Ya, surat nggak dibuat, lupa. Ini nggak data nggak selesai. Aduh, itu lagi. Karena di kita juga sama Bu Made ya. Problemnya itu juga gitu ya. Tapi kita punya seni ya sampai kita buat sistem yang ketat. Kan kita berharap anak buah kita sampai titik sadar. Punya kesadaran sendiri, mandiri, apa-apa sendiri, dan lain sebagainya. Nah ini tuh sebenarnya kalau mau punya anak buah seperti ini ada urut-urutannya. Yang tidak boleh tidak harus lewatin proses ini dulu. Nah, yang paling dasar itu adalah rule of. Jadi pada saat orang masuk, mau fresh graduate, mau dia punya pengalaman, jelasin dulu aturan main di kita gimana. Coba sekarang, kalau kita meng-hire orang yang taruhlah sudah punya pengalaman, biasanya gimana? Biasanya? Biasanya, terus akhirnya dengan dia merasa punya pengalaman, waktu dikasih instruksi gimana? Ngeyel ya, wah tahu lah, wow. Nah ini jadi masalah. Makanya saya sering kali bilang, di kantor kita sama Pak, saya selalu bilang kita harus mengenolkan orang dulu, zero. Dienolkan dulu kepalanya. Gitu ya. Namanya rule of the game-nya dijelasin dulu. Pak, mohon maaf, ya ngerti saya Bapak dari perusahaan lama ya, tapi tolong di Autovision kita punya aturan sendiri. Clear ya? Nanti ngeyel lagi, gituin lagi Pak. Pokoknya terus aja. Karena dia harus ngerti dulu, aturan main di kita beda loh. Jangan digabung-gabung dulu pengalaman segala macam. Aturan kita ada. Kalau fresh graduate lebih gampang. Gitu kan ya. Tapi ini paling dasar. Setelah rule of the game-nya clear, dia ngerti. Ini berulang-ulang barangkali nih. Ya, sampai mereka ngelotok bahwa, oh iya ya, gua tuh bukan di perusahaan dulu ya. Saya tuh di Autovision, jadi harusnya begini, aturannya begini. Keuangan harus begini, SOP-nya begini. Nah, baru masuk ke landasan kedua. Jelaskan dulu do and apa itu do and don't? Apa yang boleh? Ini kadang-kadang banyak orang tuh ya. Nanti kalau udah anak buah kita nggak dikasih do and don't yang jelas, setahun kemudian dikasih instruksi. Kok begini? Dulu menurut saya mungkin ya Pak ya, meren, kayaknya, sepertinya. Karena apa di kepalanya nggak ngerti. Yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Salah siapa? Salah siapa sekarang? Leadernya dong. Kasih tahu do and don't apa. Supaya mereka di kepala tahu batasannya. Oh kalau ini benar-benar nggak boleh. Kita handle satu perusahaan besar ya, Porwita ya. Itu distribusi. Tingkat fraudnya gila-gilaan. Mereka saya ajarin begini, sok. Setiap orang yang masuk dinolkan. Akhirnya mereka punya prinsip, wah iya, ya udah anak fresh graduate sekarang masuk ke semi militer di Kodam tuh ya. Apa bukan Kodam, apa namanya? Yang suka tentara ikut bantu memiliterkan. Nah baru normal.
Karena saya bilang benar, orang harus dinolkan dulu, gitu ya. Nah, kalau sudah do on, don't, jelas ya. Oh ya ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Dan ini harus diingatkan berulang-ulang. Begitu kita lihat anak buah kita salah, sebentar. Ini kenapa data dibuat begini? Iya kan Pak, begini Pak, salah. Ini harusnya gini, kasih tahu sekali. Nah, ini siapa yang buat? Saya Pak, bagus nih, ini benar. Terus aja begitu. Nempel di kepala, terukir di kepala. Oh iya, do and don't. Ini yang harus, ini yang nggak boleh, gitu ya. Terus yang paling berat di sini sekarang jadi leader itu tantangan ujiannya di sini, yaitu negornya gimana? Nah, kenapa banyak aturan acak-acakan? Karena tidak pernah sampai ke ranah konsekuensi. Penelitian menarik begini ya, saya pernah baca tuh penelitian. Kalau Bapak ke Singapura dengan aturan yang ketat, mengunyah permen karet aja kena denda. Buang sampah apalagi, nyebrang sembarangan apalagi. Kita tertib nggak di sana? Tertib. Pertanyaan saya, orang Singapura ke Indonesia tertib nggak? Iya. Terus apa yang salah? Bukan aturannya. Penegakan aturannya. Aturannya, lo Indonesia itu aturannya lebih banyak loh daripada Singapura. Tapi tetap aja berantakan ini, lalu lintas berantakan apa? Penegakannya yang bermasalah. Di perusahaan juga sama. Konsekuensinya harus dikasih. Yang salah dihukum, yang bagus dikasih apresiasi. Tapi kalau ini nggak ada, apa yang terjadi? Enggak kok, si itu boleh kok, kemarin nggak apa-apa, nggak ditegur atasan. Oh gitunya? Oh ya udahlah, ikut aja lah. Betul nggak? Yang terjadi kacau aturannya. Jadi gimana sih ini aturannya? Nah, konsekuensi inilah ranahnya siapa? Kalau rule of the game ranahnya siapa? HR. Ya. Do and don't. Atasan. Konsekuensi. Yang negor ngasih SP siapa? Atasan. Nah, ini salah kaprah nih teman-teman ya. HRD, anak buah saya bermasalah, kasih SP dong. Lah salah. Yang kasih SP itu atasan. Dicatat oleh HRD, itu yang benar. Kenapa coba? Kalau Bapak kasih HRD untuk negor orang, yang ditakuti siapa? HRD. Terus saya protes, kenapa orang-orang anak buah saya takut sama HRD dibanding saya? Ya salah sendiri Bapak ngasih kewenangan HRD. Kita yang sebagai negor. Panggil baik-baik, nggak usah marah-marah ya Pak ya. Panggil baik-baik, ajak ngomong, ini salahnya kamu ya. Kalau harus SP, kasih SP nih. Nantangin SP. Ini kesalahan ini. Nanti ada tekniknya lagi tuh. Supaya orang nggak tersinggung dan lain sebagainya, ada tekniknya lagi. Tapi ini kuncinya nih. Lalu lintas Indonesia, problem terbesar apa? Pembiaran. Ini simpel. Di perusahaan apalagi Pak, kalau pembiaran tidak tegas. Kalau di kantor kita, kebetulan Bu Made ini bagian polisinya. Nggak ada ampun. Kalau sudah bicara tentang kebersihan gitu ya, sudah bisa tentang aturan main, beliau tegas. Tapi apa artinya? Semua tertib. Nggak ada yang berani, coba-coba tuh nggak berani. Gitu ya. Dan itu butuh konsistensi juga. Kalau sudah konsekuensi terus diberikan, jadilah apa? Habit. Siapa tadi ngomong habit? Oke, 50.000. Habit. Kalau sudah kebiasaan, kita akan punya karyawan atau bawahan yang sadar otaknya, nggak kusut. Tahu, oh saya pagi harus begini, saya begini dan sebagainya. Nah ini kira-kira prosesnya Pak, untuk membuat bawahan kita tuh bisa ke sini. Bisa panjang, bisa pendek, tergantung kita. Dan yang paling berat di sini, berani nggak kasih konsekuensi. Konsekuensi itu bukan berarti teguran aja loh ya, bukan punishment, dimarahin. Pernah nggak di meeting, Pak Iwan pernah di meeting sales biasanya sering rutin Pak? Sering apresiasi nggak ke yang bagus? Nah itu bagus, itu konsekuensi juga. Baiklah kita sambut ya, ini kemarin bulan ini capai targetnya sekian persen, kasih applause, orang juga bangga ya. Salah disalahin, tapi kalau saya menghasilkan sesuatu, saya dapat apresiasi. Even baru tepuk tangan aja udah seneng kan orang, wah dihargai depan orang. Nah proses inilah yang harus kita bangun, gitu tadi kira-kira.